Room yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Saber Hamenja. Ya, masih di High Friend, tapi kalau di hari Rabu High Friend-nya di jam 9 itu sudah bersama dengan Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Dan kalau yang mungkin punya banyak pertanyaan, boleh banget kirimkan ke 081225225949. Mungkin ada yang mikir gini, nanya apa dong Ningrum? Apa aja gitu ya. Boleh kita bahas tentang Alkitab, firman Tuhan, atau mungkin bahasan persoalan-persoalan sehari-hari juga bisa. Nah, atau pertanyaan-pertanyaan sederhana juga boleh gitu ya. Nanti kita akan jawab pertanyaannya, kita jawab satu persatu biar kita bisa semuanya bisa jelas gitu ya. Jadi silakan kirimkan pertanyaan di 081225225949 atau 081575 800 949. Saya sahabat terlebih dahulu nih. Kesayangannya kita. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oh, sebentar. Iya, apa kabar Ibu? Pagi Ningrum, kabarnya luar biasa dahsyat. Yes, oke. Dan hari Rabu lagi Ibu di Semarang nih. Iya, di Semarang. Oke. Besok lagi kelinong-kelinong. Mau kelinong-kelinongnya kemana? Ke Bali. Aduh. Terus ini pokoknya hari Rabunya sekarang tuh jadwalnya Bu Elis tuh berubah. Jadi hari Rabu harus di Semarang, nanti Kamis baru keluar. Sampai balik lagi Iya. Selasa, Rabu di Semarang lagi. Harusnya gitu gitu ya. Biar Rabunya bisa tetap temani Good News Family juga. Walaupun kita melalui Zoom tapi gak apa-apa ya. Kita akan ngobrol banyak hal. Bu, kita jawab pertanyaan ya Bu. Ini tadi pagi udah masuk beberapa pertanyaan. Oke. Ya, yang mau nanya silakan ya 081225225949 atau 081575 800 949. Ini pertanyaan sederhana sebetulnya pagi ini yang saya terima, tapi mungkin ini juga jadi refleksinya kita gitu ya karena ada banyak. Shalom, selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Shalom. Pagi. Ya, sebentar. Mohon dijelaskan Bu, minta tolong dijelaskan. Untuk apa kita hidup? Yang kedua, untuk apa kita ke gereja? Dan yang ketiga, untuk apa kita jadi orang Kristen? Ningrum kan mudah tuh jawab Ningrum. Satu, Ini kenapa tadi? untuk Kenapa apa? untuk apa kita hidup? Mm-mm. Yang Hidup pertama, untuk memuliakan Tuhan. yes, diciptakan dengan sebuah tujuan, memuliakan nama Tuhan. Ya. Lalu, Terus yang kedua, untuk apa kita ke gereja? ke gereja supaya kita ini punya komunitas. Ya. Ya, ke gereja itu ibadah raya. Sebetulnya ibadah raya itu membawa korban persembahan buat Tuhan. Itu sebetulnya. Ya, karena gereja itu sebetulnya tempat berkumpulnya orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Supaya di dalam gereja itu kita pecah roti. Pecah roti itu adalah mendengarkan firman, terus sharing itu siapa yang sudah menghidupi firman itu tujuannya supaya spirit kita ini tetap menyala. Seperti kalau areng itu loh. Areng itu supaya ada baranya, kobarannya itu loh. Mowonya itu jadi kalau dipisah areng walaupun apinya menyala-nyala, kalau dipisahkan satu dengan yang lain, lama-lama redup, lama-lama mati. Nah, perlunya kita beribadah tiap hari minggu ke gereja itu satu, membawa korban persembahan. Korbannya apa? Ya dagingmu toh. Harusnya kita enak tidur, harus bangun pagi, siap-siap ke gereja itu sudah satu korban. Dagingan kita yang disalibkan. Ya. Ya kan? Waktunya kita nyantai bisa liburan, tapi kita mesti ke gereja dulu. Itu sudah merupakan suatu
persembahan yang hidup tubuh kita ini ke gereja untuk memuliakan Tuhan ya. Terus berkumpul dengan teman-teman yang lain untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menasehatin. Itu sebetulnya tujuannya. Ya. Baru kalau zaman dulu itu datang ibadah ke bait Allah itu untuk memberikan korban persembahan. Tapi korban persembahannya balik-balik gini, ingat, bukan uang dulu nomor satu. Tapi tubuh, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Baru kalau memang punya rezeki yang Tuhan sudah berkati, kita kembalikan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Udah, yang ketiga tadi apa nih, Grum? Untuk apa kita jadi orang Kristen? Untuk apa kita jadi orang Kristen? Supaya Kristus kita, Kristusnya Ningrum itu keluar, Kristusnya Elizabeth itu keluar, jadi terang. Jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen kan untuk jadi pelaku firman. Percaya Yesus, diselamatkan, dan kita hidup mengaplikasikan perintahnya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita boleh jadi terang. Jadi pelita, jadi terang dan garam dunia. Udah, Ningrum juga boleh jawab, silakan. Jadi orang Kristen buat apa? Karena bukan tujuannya kan ya supaya kita bisa jadi pelaku firman. Karena di luar Kristus itu kita melakukan ritual hukum Taurat itu nggak semua bisa. Tapi di dalam Kristus itu kita bisa. Karena kekuatan Allah diberikan dalam hidup kita. Kemampuannya diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus lewat rohnya yang kudus. Sehingga kita bisa jadi pelaku firman. Orang baik itu banyak, gitu ya. Tapi orang yang benar seperti firman Tuhan itu yang harus kita usahakan untuk dilakukan selalu. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, iya, iya. Supaya jadi pelaku firman, kebenaran. Kebenaran. Lakukan apa yang benar. Yes. Jadi kalau orang baik belum tentu benar, tapi orang benar itu baik. Yes. Itu yang harus dipegang gitu kan. Orang baik di luar banyak orang baik, tapi dia belum tentu benar gitu ya. Karena kebaikannya belum tentu melakukan apa yang seperti yang firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah benar gitu ya, melakukan tepat seperti firman Tuhan, itu pasti baik. Walaupun disalah arti gitu, tapi tetap baik. Lanjut. Semoga jelas tadi yang bertanya gitu ya. Kalau belum jelas di bagian mana, silahkan kirimkan ulang kepada kami bagian mana yang belum jelas. Selanjutnya mau nanya ya, boleh. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 itu dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Setahu saya hanya ayat di atas itulah yang menjadi landasan iman bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia. Apakah ada ayat lainnya yang kredibel seperti itu? Itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Iya. Ayat selanjutnya adalah penjelasan dari dari Paulus, ya rasul-rasul, dan yang terakhir itu akan dijelaskan itu di Wahyu, kitab Wahyu, ya, yang ditulis oleh Yohanes lewat ilham atau pewahyuannya di Pulau Patmos, bahwa anak Allah itu akan datang dan semua akan sujud menyembah dia. Iya. Dan Tesalonika yang saya katakan, Tesalonika yang kapan hari kita baca, hari Tuhan itu yang menyatakan bahwa Tuhan akan datang dengan
para malaikatnya atau para salehnya yang di 1 Tesalonika 4 itu loh Ningrum kemarin itu 1 Tesalonika 4. Kedatangan Tuhan itu. ya kedatangan Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat tepatnya sebentar. 10 16. 16 ya. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16, ini ayatnya berbunyi gini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ya kan turun dari surga, ya. Itu kan juga ada turun dari surga. Ya, betul. Yaitu Ya. Semoga jelas ya. Ini kan tadi yang ditanyakan ayatnya yang mana lagi gitu ya. Ada di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Oke. Lanjut. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu mau tanya, firman di Korintus 14. Ini 1 Korintus atau 1 Korintus kali ya sebentar. ya. Kayaknya 2 Korintus nggak terlalu banyak. 1 Korintus 14 ayat 22 sampai 25. Kita banyak bahas ayat nih hari ini. 22 sampai 25. Oh, Judulnya baca dulu nih, Rom. judulnya adalah sekali lagi tentang karunia roh. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Iya. Jadi maksudnya ketika kita ini bernubuat ya di dalam gereja, tiba-tiba masuk orang yang belum kenal Yesus. Nah, tiba-tiba orang yang bernubuat ini nggak kenal sama sekali kan sama orang baru ini kan. Dia menyampaikan nubuatan pesan Tuhan apa yang dalam kandungan hatinya dia. Sehingga orang ini percaya, loh kok gini ya, kok sama ya dengan apa yang aku lagi rasain. Itu kan. Ya. Misalnya nih, saya waktu belum bertobat, saya merasa apa yang dikatakan pendetanya itu semua itu kena saya. Sampai saya merasa gini, loh ini kok tentang aku toh? Loh ini kok dia ngomong tentang saya toh? Loh itu kok masalahku yang sedang aku alami? Sehingga di situ saya percaya bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Satu kali di pertemuan pendoa syafaat dunia ya, dari bermacam-macam negara ngumpul. Nah, saudara, tiba-tiba ada orang dari, kalau nggak salah tuh waktu itu orang Rusia ya, orang Rusia. Orang Rusia ini nggak ngerti sama sekali gitu loh, nggak tahu apa-apa ketika dia masuk di dalam pertemuan pendoa syafaat itu, dia mendengar ada orang dari mana ya? Dari Asia. Dari Asia yang sedang berbahasa roh dan kemudian dia menerjemahkan dan membicarakan apa
apapun yang ada di dalam hati orang Rusia itu. Sehingga orang Rusia itu langsung loh teriak dan bertobat. Dia ngelihat, oh ternyata ada Tuhan. Kok Tuhan bisa ngerti hatiku ya? Itu orang dari Asia yang nggak kenal sama saya sama sekali. Kok bisa ya dia ngomongin tentang saya? Itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Saya pernah beberapa kali dalam masa pertobatan saya, satu kali saya lagi ngikutin satu acara di gereja, itu saya belum benar, maksudnya lagi bertobat, tapi istilah orang Jawa papoh, masih belum tahu apa-apa. Tiba-tiba pendetanya yang lagi khotbah berhenti dan dia tuding saya dengan berkata, itu yang pakai baju hijau misalnya gitu, waktu itu saya pakai baju biru Oscar gitu, itu yang pakai baju itu berdiri. Saya disuruh berdiri dan dari mimbar itu pendetanya ngomongin tentang saya semua. Saya sampai kaget. Terus berapa waktu kemudian ketika itu saya disamperin pendetanya, dia cuma bilang gini, nanti setelah ibadah kamu ketemu saya. Ketika dia ketemu saya, dia nyampein secara pribadi, secara detail tentang keadaan saya. Nah, di situ saya semakin bertambah hari, semakin percaya bahwa sebetulnya memang Tuhan itu ada. Dan hidup gitu loh, real. Tapi kalau yang tadi ketika kita berbahasa roh itu bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Memang sebetulnya ketika kita berbahasa roh, sebetulnya kan satu, kita itu sedang berkeluh kesah kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kedua, ketika kita berbahasa roh itu sebetul-betulnya kan kita sedang membangun diri kita sendiri di atas iman yang sejati. Sebentar ya, di Yudas atau di Efesus ya. Yudas. Ayat 19 apa 20 ya. Ketika kita berbahasa roh itu sebetulnya kita sedang membangun iman kita sendiri. Ayat 20, Bu. Yudas itu cuma satu pasal. Nah, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, wis itu. Sebetulnya ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, kita sedang membangun iman kita, ya, membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling murni. Jelas ya? Ya. Jelas nggak, Ningrum? Jelas, Ibu. Ya, semoga yang bertanya jelas ya. Kalau belum jelas silahkan tanyakan lagi di bagian mana. Boleh. Kita makanya kenapa ada beberapa pendeta yang nggak setuju kita berbahasa roh di gereja kalau nggak ada terjemahannya. Karena kalau tidak ada terjemahannya, itu akan buat orang-orang yang datang yang belum percaya Yesus bingung. Nganggep kita orang gila. Kamu ngapain? Kamu kok ngomong apa yang aku nggak jelas? Maka harus ada terjemahannya. Kalau cuman mau membangun diri di atas iman yang sejati, ya berbahasa roh aja di dalam kamar. Di dalam kamar, sambil mandi, sambil apa, berdoa dalam bahasa roh nggak apa-apa. Tapi begitu ketemu dengan orang, mendingan langsung bicara dengan kata-kata bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Itu, ya. Oke. Lanjut.
Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Mau tanya, apakah Pagi, Yesus Kristus anak Allah itu Allah sendiri? Terima kasih. Yesus Kristus, Anak Allah itu anak Allah Allah, sendiri. iya. Gini, jadi Allah itu kan satu, Ya. Allah itu satu, Esa, Mm-mm. satu dan Esa, ya. Ya. Kalau mungkin saya bisa umpamakan dengan diri kita sendiri manusia, manusia Elizabeth ini kan satu toh, Mm-mm. enggak dua kan, enggak Ya. tiga, satu kan. Tapi gini, apakah tubuh saya ini adalah jiwa saya? Enggak kan? Mm-mm. Tubuh ini kan yang kelihatan. Mm-mm. Jiwa itu yang enggak kelihatan. Tapi jiwa saya akan terlihat dan bisa dirasakan dan bisa dikenal ketika saya mulai berbicara. Mm. Ya, Ya. apakah jiwa itu sama dengan roh? Enggak, beda lagi. Ya, jadi sebetulnya kalau ditanya apakah Yesus itu Allah? Iya, iya, anak Allah. Kalau bicara anak Allah, misalnya gini, apakah terus jawabannya gini, kalau saya jawab, betul Yesus itu Allah, Mm. anak Allah. Misalnya gitu ya. Ada orang yang bantah saya dengan berkata, Allah kok punya anak? Dia Mm. kawin dengan siapa? Gitu Mm. kan. Mm. Nah, kita ini seringkali menyamakan keadaan Allah itu dengan diri kita manusia. Ya. Ya, Ya. karena kita menganggap kalau kita ini satu, Mm. kenapa Allah di surga, Yesusnya kok turun ke bumi, kok kayak terpecah? Karena kalian menangkap firman ini dengan pengertian manusia. Ya. Tapi coba kalau kita tangkap firman itu dengan iman kita, dengan pewahyuan dari Tuhan, kita bisa terima kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, Ya. satu adanya. Ya, nah misalnya kita buka pintu, Mm. kita pakai anak kunci, apakah kuncinya beranak? Enggak, itu hanya permainan bahasa. Kita naik loteng, naik lantai 2, lewat apa? Anak tangga. Mm. Apakah tangganya beranak? Juga tidak. Ya. Nah, Ya. hal ini seperti Yesus. Yesus dibilang anak Allah, ya. Ya. Apakah Yesus itu Allah? Ya. Karena dia menjelma Allah, menjelma jadi manusia. Wujudnya adalah Yesus Kristus. Ya. Dan ketika Roh Kudus Yesusnya naik ke surga, rohnya diberikan kepada kita di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Kalau ditanya apakah Roh Kudus itu Allah? Iya. Mm. Jadi Allah itu satu, Esa, tapi terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Satu adanya. Jadi kalau Allah lo satu tapi kok dia maha hadir. Iya, Mm. karena dia ada di surga, tapi dia ada dimanapun juga. Karena dia Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang maha hadir. Ya. Bisa diterima nggak nih, Ningrum? Mudeng nggak? Mudeng, mudeng Bu, mudeng. Saya mudeng. Kalau yang bertanya, semoga juga jelas gitu ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Elis. Oke. eh Suara saya adalah saya. hmm, Nggak ada suara saya yang muncul Ningrum. ya. Suara saya adalah saya. Mm-mm. Suaranya Elizabeth adalah Elizabeth. Mm-mm. Mau kenal pribadinya Elizabeth, ngobrol sama Elizabeth. Mm.
Nanti kalian akan kenal pribadi saya. Ini pribadinya apa? Lin plan, nak ngomong isu delit, sore dadi tempe, atau, nah itu betul. Jadi kalau mau kenal pribadi seorang, ya kenali suaranya, perkataannya. Nanti Anda di situ akan kenal. Saya ini kalau ngomong ya apa enggak, itu kan? Itu akan dikenali semuanya dari perkataan. Ya, oke. Oke? Ya, Ya. jelas. Ini clear banget sih, jelas. Dan buat yang tanya mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya. Oke, ini menyambung pertanyaan tadi tentang Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 tentang eh, Kristus yang naik ke dunia. Ini sambungannya ya. Berdasarkan data dari Kemendikbud, IQ bangsa Indonesia ini hanya 78 dan ada di peringkat 9 dari 70 negara. Ini nampaknya berpengaruh pada kemampuan literasi kita. Apakah ayat yang saya tampilkan tersebut dapat dipercaya 100%? Maksudnya ayat yang mana? Yang Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 itu. Yes. Oke, Ya. apakah ini bisa dipercaya 100%? Tergantung dari kita. Kalau seperti saya percaya bahwa Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Ya saya terima dia. Dan saya terima dapat dipercaya 100%. Kenapa? Karena saya percayanya bukan pakai logika. Hanya logika saja, tapi saya pakai iman dan pewahyuan yang Tuhan berikan buat saya membuat logika saya bisa nangkap. Jadi firman Tuhan itu bisa ditangkap dengan logika kita. Ya, tapi orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, dia akan mikir sampai bundar nggak bisa karena dia nggak dapat pewahyuan. Yang sudah jadi orang Kristen pun, yang dia nggak punya pewahyuan juga bisa ragu-ragu. Tapi kalau buat orang yang percaya dan dia terus membangun hubungan dengan Allah sampai yang dikatakan Efesus 1. Coba Efesus 1. Mulai dari ayat 17 ningrum. Dan meminta kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus supaya dia memberikan kepada kita Efesus 1 ayat 17. 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita, sebentar, nanti habis ini dilanjutkan. Kita membutuhkan hikmat dan pewahyuan. Karena kalau kita nggak dapat hikmat dan nggak dapat pewahyuan, logika kita ini nggak bisa nangkep. Karena kayak orang terselubung. Manusia ini kalau saya nggak urusan orang Amerika, pengetahuan mengatakan daya tangkap orang Indonesia itu 78% atau berapa ranking 9, itu boleh aja mereka ngomong begitu. Tapi buat kita yang terima Roh Kudus, dia adalah hikmat Allah. Dia adalah hikmat Allah. Jadi kita bisa lebih pintar nggak dari orang Amerika, dari orang dunia? Bisa. Jangan kita batasin diri kita. Dan kalau kita mempercayai akan pengertian-pengertian apa yang dikatakan orang dunia, ya kita nggak melihat ke apa yang nggak melihat apa yang Tuhan katakan. Contoh nih contoh. Ketika orang-orang berkata pendidikan di Indonesia itu ketinggalan sama pendidikan orang barat itu 30 tahun, 20-30 tahun. Ya. Terus banyak orang pesimis. Banyak orang pesimis dan berkata, mana bisa Indonesia mengejar ketertinggalannya di dalam dunia pendidikan dengan orang-orang dunia barat. Saya dengan optimis saya berkata, bisa. Caranya gimana? Gampang buat saya. Ajarin anak-anak kita dari muda menjadi orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati.
Karena ketika anak-anak kita ini jadi orang yang takut akan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka saya percaya anak-anak kita yang takut akan Tuhan pasti dapat hikmat. Dan hikmat ini tidak tertandingi loh. Hikmat ini nggak dapat ditandingi dengan siapapun loh. Karena kalau kepandaian saja, pengetahuan bisa diisi dengan dunia. Tapi hikmat tidak didapatkan dari, hikmat itu tidak diperoleh dari pendidikan bangku sekolah. Enggak. Tapi hikmat itu datangnya dari mulut Allah. Loncat sebentar, itu nanti Wahyu kembali ke situ. Efesus, kita lihat dulu Amsal 2. Ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pak, lihat. Jadi ayat ini jelas menyatakan bahwa karena dari apa tadi Ningrum? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Orang mau hebat, pinter, S3, profesor. Kalau dia nggak dapat hikmat dari Tuhan, dia tidak mendapatkan pengetahuan dan kepandaian. Dia nggak mungkin bisa ngerti apa yang dikatakan kitab suci. Ya bisa. Jadi mau sekolah di Harvard, mau sekolah di manapun, kalau nggak dapat hikmat dari Tuhan itu susah. Mau ngomong tentang dunia aja susah, apalagi bicara tentang surga, alam roh. Nggak nyampe. Itu sebabnya, ayo kita sebagai orang percaya baca kitab suci, minta hikmat dan wahyu supaya kita bisa terima firman itu dengan sepenuhnya dan mempercayainya dengan sepenuhnya. Lanjutin dikit. Meminta kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya Bapa yang kudus itu, untuk memberikan kepada kita hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan terus supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan. Nah, supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Jadi jelas. Dan yang disediakan apalagi, oh dahsyat banget. Ini kalau kita baca dari Efesus ini, oh supaya kita ini dapat mengerti. Ya, betapa besar yang disediakan Tuhan buat kita. Lanjutin dikit Ningrum, 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Yang percaya, kalau nggak percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, kekuatan kuasa Allah itu adalah firman dan Roh Kudus. Ya, terus yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, ini dahsyat loh. Ya. Makanya banyak orang Kristen yang ke gereja tiap hari Minggu, tapi karena nggak pernah minta hikmat dan pewahyuan itu, sehingga dia membaca firman
dijelasin firman itu logikanya nih nolak terus. Nolak terus karena firman ini nggak cocok dengan logika manusia yang melawan. Maka Yesaya 55 kan bilang gini, setinggi langit di atas bumi, demikian jauhnya pikiranmu dari pikiranku, jalanku dari jalanmu. Jadi pikiran Allah dengan pikiran manusia ini, wow, terlalu tinggi. Makanya tanpa hikmat dan pewahyuan, kita nggak bisa mempercayai Alkitab sepenuhnya. Pasti ada kebimbangan dan keraguan-raguan. Oke, jelas ya? Semoga jelas ya, Tuhan berkati. Terberkati. Semoga jelas ya yang bertanya gitu ya. Tapi ini juga jawaban sih. Tadi sebetulnya saya juga ada pertanyaan gitu ya. Bagaimana caranya untuk memadankan? Karena seringkali tadi antara firman Tuhan dengan logika itu nggak ketemu gitu ya. Kalau manusia itu menggunakan logika, kadang-kadang banyak hal yang nggak ketemu gitu kan. Ternyata kuncinya adalah minta hikmat dan wahyu dari Tuhan. Nah, Karena em, karena Tuhan yang memberi hikmat. mm-mm, Profesor, doktor, dosenmu nggak akan pernah bisa memberi hikmat. Manusia siapapun tidak akan pernah memberikan hikmat. Karena yang memberikan hikmat kepada kita adalah Tuhan. Dan didapatkannya hanya ketika kita belajar hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Saya oke. bisa buktikan itu. Ketika kami terima anak-anak sekolah bagimu negeriku tuh ya. Kan anak dari hutan, dari pedalaman 34 provinsi. Ketika sampai ke Semarang, bahasa Indonesia mereka belepotan. Apalagi bilang matematika. Bayangin nih, kita sama-sama bangsa Indonesia ya. Anak kita dapat, kalian harus jadi anak yang tekun. Mereka tanya, Bapak, Ibu, tekun itu apa? Kalian harus jadi anak yang ramah. Ramah itu apa, Bapak? Mereka nggak ngerti loh. Itu sebetulnya membuat guru-guru kami cukup stres tahun itu ya. Tapi karena kembali kami hanya mengandalkan Tuhan dan mendoakan anak-anak. Saya itu terkejut. Kenapa di setengah tahun kemudian anak-anak kita bisa merebut jadi juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Tandingnya tuh bukan cuma sama level SMA, SMK loh. Tapi tandingnya dengan universitas. Itu bisa, saya tuh sampai gini. Kok aneh ya Tuhan ya. Luar biasa. Itu luar biasa, luar biasa. Ketika satu kali anak-anak kami ngikuti lomba tentang komputer ya, tentang IT, tanya sama gurunya, Bu, ini pertanyaan ini jawabannya gimana? Gurunya sendiri nggak bisa jawab. Terus karena saya itu mengajar anak-anak selalu mengandalkan Tuhan dan jadi orang yang takut akan Tuhan, mereka ketika diskusi sampai jam 10 malam nggak ada jawaban, mereka menyelesaikannya dengan berdoa. Ketika mereka berdoa, mereka tidur. Udah putus asa, kayaknya gurunya aja nggak bisa jawab kok. Anak-anak tidur. Ketika mereka tidur, mereka ada yang dapat mimpi. Satu di antara mereka dapat mimpi, dan Tuhan bilang, ambil komputermu. Begitu dia bangun, dia jalan ke komputernya. Tuhan lihatin ada satu tombol kecil di komputer itu. Ketika dipencet, Tuhan bilang, pencet itu. Dipencet sama dia, jawabannya keluar semua. Hari itu anak-anak kami masuk final. Masuk final. Dan pagi harinya ketika gurunya datang ke sekolah ngeliat anak kami masuk final, gurunya bingung. Nak, kamu kok bisa jawab pertanyaan itu? Siapa yang kasih tahu kamu? Anaknya berkata, Bu, tadi malam saya berdoa dan Tuhan beri saya mimpi. Saya ikuti apa yang saya lihat di mimpi. Dan ketika saya pencet tombol kecil itu, jawabannya di situ, Bu. Itu loh Tuhan. Tuhan kalau kasih hikmat itu macam-macam. Hikmat itu membuat
Hikmat itu sebetulnya jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, oke. Tuhan Oke, berkati. ini ternyata yang bertanya ini, saya nggak tahu ini Bapak mungkin ya. Bapak ini yang dimaksud seperti ini, Bu. Beliau melanjutkan lagi pertanyaan tadi yang di Kisah Para Rasul tadi. Kalimat terakhir dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 di ayat 11-nya kalimat terakhir itu menyatakan bahwa dia atau Yesus itu akan datang dengan cara yang sama seperti cara dia naik. Zaman Iya. sekarang itu ada banyak cara untuk naik ke angkasa. Ada dengan helikopter, pesawat terbang, drone, dan lain sebagainya gitu. Atau film-film fiksi, teleportasi, dan lain sebagainya. Lantas dengan cara yang manakah yang akan digunakan Yesus? Apakah seperti Superman yang terbang tanpa alat? Karena saya tidak melihat cara Yesus naik ke surga, maka saya berkeyakinan bahwa Yesus sebenarnya telah turun ke dunia. Karena di ayat 11 tadi kan dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, si Bapak ini menyampaikan karena saya tidak melihat cara Yesus naik, ya saya berkeyakinan bahwa Yesus sebenarnya telah turun ke dunia. Seperti itu, Bu. Enggak, jadi karena Bapak enggak ngelihat, karena Bapak tidak hidup di zaman Yesus. Betul kan? Ya. Tapi kesaksian dari orang-orang yang melihat Yesus terangkat itu cukup memberikan kesaksian iman buat kita. Hmm. Ya, kalau saya sebagai orang percaya, saya percaya dengan seperti yang dikatakan, walaupun teknologi sudah maju, tapi ingat, apa yang dilakukan Yesus itu teknologi belum ada yang bisa melakukannya. Ya. Bahwa Yesus akan datang seperti ketika dia terangkat naik, seperti yang disaksikan oleh para muridnya dan orang-orang di Yerusalem itu. Jadi terangkatnya turunnya gimana? Bukan seperti Superman, bukan seperti naik pesawat, Apollo, helikopter, enggak. Ya dia akan datang sama seperti ketika dia naik nih loh, terangkat sud gitu naik aja. Ya, dan dia akan turun dengan cara yang sama. Berarti dengan fisik yang sama dia akan turun tanpa alat apapun, tanpa sayapnya Superman. Coba Pak Superman suruh loncat dari tingkat 50 atau hotel lantai 100 di Shanghai sana. Coba dia terbang atau jatuh tergeletak hancur di tanah. Karena Superman itu kan cuman fantastis ya toh, sesuatu film khayalan aja. Mana ada? Itu kan hanya film khayalan aja. Nggak ada. Tapi Yesus itu yang betul-betul yang dinamakan Superman yang sesungguhnya ya Yesus. Bukan Superman yang ada di film-film di cerita itu bukan. Dan tidak akan menggunakan alat apapun. Tapi dia berkuasa. Dia mau melayang-layang dimanapun, dia langsung mau anjlok ke bumi pun ya bisa. Semua bisa dilakukan karena dia Tuhan. Ya, tapi yang saya percaya ya seperti kalimat penutup di Kisah Rasul 1 bahwa dia akan datang sama seperti dia terangkat naik ke surga. Dengan cara seperti itu juga Yesus akan datang kembali ke bumi. Ya. Lebih jelasnya sebetulnya yang di 1 Tesalonika 4 itu ya. Yang sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkitkan. Jadi jelas sekali sih itu sebetulnya. Ya, Ada. tapi kan dia yang dipertanyakan Bapak tadi kan pakai Apollo, jet, pesawat terbang, helikopter, dengan Iya. macam-macam. Helikopter itu terbangnya ketinggiannya terbatas hanya 14.000 kaki kali. Bukan nggak sampai 14.000 kaki. Mm-mm. Nggak sampai. Terus Ya. pesawat terbang juga punya
ketinggian terbatas. Ya. Ya, tapi Yesus tidak terbatas. Yes. Maka nggak ada satupun alat teknologi secanggih apapun yang bisa membawa dia turun ke surga atau naik ke surga seperti yang disaksikan murid-muridnya bahwa dia terangkat naik. Nggak ada satupun alat yang bisa membawa Yesus turun. Ya. Dia akan dengan kuasanya turun kembali ke bumi. Oke. Lanjut, ini masih melanjut, bapaknya masih tanya lagi, Bu. Nggak apa ya, Bu, kita berdialog hari ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bu, jika demikian bukankah ironi bangsa Israel itu masih menunggu datangnya Mesias, sedangkan umat Kristen menunggu datangnya Yesus? Ya emangnya Pak, karena kan orang Israel tuh nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ya. Masalahnya kan orang Yahudi itu banyak yang nggak percaya, bahkan belum percaya, nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Maka kalau orang banyak salah kaprah, menyamakan orang Yahudi itu dengan orang Kristen itu keliru besar. Karena orang Yahudi sendiri itu belum nggak percaya Yesus, sedangkan orang Kristen yang dimaksud orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Ya. Jadi memang ironis sekali. Tapi nanti orang Yahudi akan percaya ketika 1 Tesalonika itu terjadi. Tapi mereka terlambat. Mereka harus membayar keselamatannya dengan darahnya sendiri. Kalau sekarang dalam kasih karunia Allah kan kita diselamatkan bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah. Ya kan? Itu sebabnya mulai percaya Yesus sekarang, jangan nanti kalau terlambat. Kalau saya terlambat ya nggak bisa. Oke. Kalau masih ada keraguan-raguan, kalau masih ada apa ya tadi ya, kok bisa begini gitu ya, atau kok begini gitu ya, harusnya kan begini. Tadi ada keraguan-raguan di dalam hati kita tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tadi kuncinya minta hikmat dan wahyu daripada Tuhan. Betul ya, Bu? Iya. Supaya kita dapat mengenal, memperoleh pengenalan, mengenal Allah dengan benar. Ya. Sehingga kemudian tadi kita mengenal Allah dengan benar. Berdoa minta hikmat dan wahyu daripada Tuhan. Karena ya itu Tuhan tadi. Tuhan mencelitkan mata batin kita supaya kita ini ngerti, punya pengertian. Ya. Karena kadang-kadang kita itu apa ya? Ya itu tadi logikanya kita terlalu kuat. Sehingga kemudian ketika kita baca firman, ketika kita tentang apa yang kita dibaca di firman, mosok sih, atau kita ini harusnya nggak begini, ini begitu, logika kita yang ikut bermain, dan kemudian saat logika kita lebih kuat, iman kita tuh lemah loh jadinya. Iya, Ningrum, contoh ya, saya sendiri ya. Ketika saya sekolah dari SD kan saya sekolah di sekolah yang mengajarkan tentang Yesus. Walaupun saya itu belum percaya. Dan ketika saya di level SMK Konfivus, saya dikasih Alkitab biru kecil itu loh. Saya disuruh menjelaskan ayat itu aja aku ramudeng sama sekali. Saya nggak ngerti, baca puluhan kali. Maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Tapi yang saya kaget ketika saya benar-benar sudah lahir baru, saya terima Yesus, saya dipenuhi Roh Kudus, saya minta hikmat dan pewahyuan itu, saya baca ayat itu gamblang loh, Ningrum. Kayaknya begitu nih, kok jelas banget. Terus saya ingat loh, ayat pernah tak baca loh waktu saya sekolah. Tapi kenapa aku nggak ngerti ya? Nah ini kebenaran Efesus 1 ini. Ya, itu betul loh.
Ningrum jadi ingat pengalaman Ningrum juga, iya sama persis seperti itu gitu ya. Masa-masa SMA itu saya sudah baca firman, setiap hari baca firman, tapi nggak mudeng sama sekali apa sih di firman itu gitu ya. Sampai saya suatu hari tuh ngomong gini, Tuhan aku tuh nggak mudeng sama sekali ini apa yang diomongin. Tapi aku cuman mau, aku percaya satu hari nanti aku pasti ngerti apa nih yang diomongin di firman Tuhan. Iya, Dan benar, ketika tadi terima Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu yang membukakan itu, saya baca lagi, wih, ini saya udah pernah baca tapi kok jadi ceritanya berbeda ya, dalam artian pengertian saya yang berbeda sebetulnya gitu ya. iya. Dan Mata pengertian kita, selubung kita yes sudah sudah terbuka, terangkat, ya. betul sudah Mata dibuka. kita sudah tercelikkan, nggak ada yang nutupi. Ya, Orang betul. saya dulu aja nilaiku nol loh, Ningrum. Di sekolah itu nilai saya nol loh agama. Orang mudeng sama sekali. Disuruh nyebutkan 10 mujizat yang Yesus buat aja aku nggak ngerti. Suruh nyebutkan perumpamaan, wes ora ngerti sama sekali. Belas. Nilainya nol. Telur bebek. Tapi ya itu memang sekali lagi gitu ya, ketika kita masih mengandalkan logika, seringkali iman kita justru justru gak ada gitu. Kenapa? Karena logika itu yang main. Tapi kalau kita minta hikmat, wahyu daripada Tuhan, Tuhan yang menjelaskan, iman itu yang akan terus naik gitu ya. Dan kita bisa dengan lantang kita ngomong yes untuk semua kebenaran firman. Itu sih. Sampai Ya kan? saya dibilang gini Ningrum. Mm-mm. Dhisik sekolah nilainya nol, saya iso dadi ambatuan ki piye karepmu. Yang teman-teman Karena lama ya Bu, yang tahu iya, ceritanya ya. teman-teman saya sekolah itu saya bilang ini, di agama wentok nol saya kita di hamba Tuhan ki opo dibilang saya Justru dari digodain situ sama loh. teman-teman. Justru dari situ Mm-mm. kita ngelihat tangannya Tuhan yang luar biasa sih sebetulnya gitu kan. Iya benar, betul betul. Artinya gini, Tuhan itu bisa bisa balikkan gitu ya, balikkan kehidupan seseorang dengan begitu mudahnya. Ya, mungkin jelas dan silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi 081 225 225 949 atau di 081575 800 949. Tapi memang gitu ya, kita hari ini banyak banget kupas tentang ayat firman Tuhan gitu. Sesuatu yang sudah beberapa kali saya berhasil menjaga sedikit jarang. Kenapa sering kali kita bahas tentang kasus gitu kan, tentang kehidupan, tapi ini juga penting untuk menjadi dasar gitu ya. Jadi kalau mungkin Anda setiap kali dari pertama kali saya berhamanja Anda, artinya 2 tahun yang lalu, Bu Elis tuh selalu ngomong gitu ya, apa sih yang menjadi kekuatan kita, selalu bahasanya cuma satu gitu ya, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Nah, kalau sudah itu kita lakukan, tapi sebelumnya minta hikmat dan wahyu daripada Tuhan untuk menjelaskan dan membuat kita mengerti apa sih yang kita baca pada saat itu. Biar kita bisa tahu, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Nah, bagaimana dengan Anda? Seru ya kalau ngomongin tentang ayat firman gitu kan, baca. Oh iya ya ini. Tapi jujur ya, buat beberapa orang mungkin yang sudah berkali-kali gitu ya baca firman, tapi masih baca lagi. Pasti ada sesuatu yang beda selalu ya Bu, setiap kali kita Betul. baca. Iya. Karena Itu firman itu hidup. Di situ yes. kita tahu bahwa firman itu hidup. 10 kita baca, pengertiannya bisa beda terus. Karena apa? Bertambah lagi, tambah Mm-mm. kuat sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh beneran. Mm-mm. Ya. Gitu? Iya betul. Jadi kayak eh, ibaratnya tuh misalnya gitu ya. Misalnya nih kita ngomongin tentang satu ayat. Satu kali kita baca kita ditambahkan satu pengertian. Nanti next time kita baca lagi tuh ditambahkan lagi satu pengertian. Jadi semakin komplit, Betul. semakin luas, semakin Melengkapi. padat Yes, gitu ya, sampai melengkapi. sempurna. Betul. Dan Betul sekali. itu yang dimaksudkan dengan firman Allah itu hidup. Mm-mm. Oke. Terima kasih jawabannya. Minggu depan saya akan merespon tentang jangan menggunakan logika karena itu menentang perkataan Yesus sendiri. Ya, maksudnya pengertian jangan menggunakan logika itu sementara itu kita harus terimanya dengan iman. Ya, Setelah kita terimanya dengan iman, baru
pewahyuan itu muncul, logika kita bisa nangkep. Karena logika kita ini kan masih logika dunia, bukan logika dari surga. Ini yang harus disamakan dulu, persepsinya harus disamakan dulu. Disamakan dulu, baru bisa. Dan ternyata ketika kita sudah dapat, ya kita bisa kok masukin ke logika manusia, bisa. Sangat bisa. Ya, ya. Ya, oke. Oke, kalau minggu depan mau menjadi bahan bahasan boleh. Kita kupas lagi ya. Pagi Bu Elis Ada dan satu. Oke. Mm-mm. Mau nyambung atau sebentar, saya tambah Oh, boleh, satu boleh, lagi boleh. yang di Lukas 24. Lukas, Lukas 24 mm-mm. ayat yang ke 40, sebentar. Mulai 47 kalau nggak salah. 45 atau 47? 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang Oh, pertobatan berarti sebelumnya 45. 45. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini loh kata, dibuka pikiran murid-murid Yesus. Murid Yesus itu hidup bergaul dengan Yesus dari pagi sampai malam. Mm-mm. Tapi ketika Yesus ngomong itu nggak mudeng dia. Nggak ngerti. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka ketakutan. Menganggap Yesus itu hantu. Ya, Oh iya. Ya. tapi setelah ini di Lukas 24 nanti besok dibaca, Mm-mm. ya. Di situ ada satu kata, lalu Yesus membuka pikiran mereka. Coba ulang di situ, Ningrum. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mengerti kitab suci, terus Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. jadi dibuka pengertiannya. Ya, oke. Boleh nanti minggu depan kita lanjutin. Ya, Ya supaya boleh, logika boleh, kita boleh. ini logika kita ini benar masuk, karena kalau logika kita ini nggak dibuka sama Tuhan, pikiran kita, logika kan bicara tentang pikiran ya, cara berpikir ya. Kalau Ya, pikiran betul, kita nggak dibuka sama Tuhan, kita nggak akan pernah ngerti kitab suci. Nggak akan iya, pernah ngerti. betul, Udah toh, betul. mau diomongin kayak apapun, nanti malah kita berantem, berdebat. Iya, iya, Kan? benar, benar, benar. Karena pengertian ini harus dibuka dulu. Kalau pengertiannya Ya, nggak dibuka, ya nggak bisa. ya, betul. Oke, Bu, Ya, ini ada yang mau menyapa Ibu loh. ya. Oke, Bapak, ada yang mau menyapa Ibu. eh Kalau saya menyebutnya, saya sebut namanya atau saya sebut panggilannya ya? Harusnya apa dong, Bung? apa ya? Saya sebutnya apa, Bung? Lo tanya Ada Bung. orangnya dong siapa? Oke, ada Bung Godfred Orin Dada dari Kakak Bos. Oh, luar biasa merinding aku. Hai Bung, say hello buat Ibu Elis yang juga bergabung sama kita nih. Halo Bu Elizabeth, selamat pagi, semangat pagi. Saya Godfrey Wow, Tenggo. wow, kakak bos muncul juga ini. Apa kabar kakak bos? Puji Tuhan, Anda baik, sehat. amazing, Anda amazing Waduh, sekali ya. trauma saya Bu. Trauma, trauma dengan kata amazing ya kakak bos. Luar Oke, biasa. Terima kasih buat sapaannya kakak bos. Sama-sama Bu. ini Semoga Kakak Ibu Bung sehat juga. dihadirkan di sini tuh karena Pak Vincent. Pak Vincent, thank you ya. Walah, puji Tuhan. Oke, Ningro mau tanya dulu dong sama, saya menyebutnya siapa sih, Bung? Boleh cerita dulu, Boleh, ada boleh, kesaksian ya boleh, boleh kemarin Pak Bung, Vincent boleh Abang.
Oke, Abang ya. Bebas, Kemarin bebas ya. sempat bilang gini, "Itu nanti suruh kesaksian sedikit dong Ningrum," katanya gitu. Cerita sedikit tentang kemarin itu. Tentang apa ya? Nah, tapi memang, Ah, keren ya cerita kemarin itu. Sukses filmnya? amin, terima kasih. Mhm. Eh, Puji Tuhan ternyata filmnya banyak diterima di hati ya. Iya. Eh, jadi memang proses untuk film Kakak Bos itu memang tidak mudah ya. Ya, Mhm, karena ini film debut bagi semua hampir semua pemain itu debutan, mhm. Iya. anak-anak dari timur yang eh, banyak yang memang sudah berkecimpung di dunia seni, ada yang penyanyi, ada yang dance, ada yang ini, tapi eh, mereka masih ibarat belum punya kesempatan untuk tampil seperti di film Kakak Bos. Dan di film Kakak Bos dikumpulkan semua, kita melahirkan sebuah karya dan ya puji Tuhan diterima. Oke. Puji Tuhan Kakak Bos, saya Amin. benar-benar mengakui itu amazing. Ketika saya ngelihat film, ketika saya melihat film Kakak Bos, kenapa saya ngajak teman-teman saya banyak, ayo nonton, nonton, nonton. Karena saya ngelihat, ingat dengan Maleakhi 4 ayat yang ke-6, kalau nggak salah. Coba Ningrum. Ini ayat inilah yang mendorong saya kenapa membawa banyak sebanyak-banyaknya orang nonton Kakak Bos. Karena Maliak ini 4 ayat yang Maleakhi itu kitab terakhir ya. Ayat yang ke-6. ya. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Lihat, saya nggak kepengen Tuhan datang memukul bumi untuk memusnahkannya. Kenapa? Karena hari-hari ini saya terima konseling anak-anak pendeta, anak-anak orang Kristen, anak-anak pekerja gereja yang tidak pernah bangga dengan bapaknya. Hmm. Malu punya bapak, walaupun tuh majelis, walaupun tuh pendeta hamba Tuhan, orang Kristen. Kenapa? Karena bapak-bapak tidak melakukan bagiannya. Ya, maka ini harusnya hari-hari ini film Kakak Bos ini bisa membantu memulihkan hati bapak-bapak itu bisa kembali ke anak-anak dan Ya. membuat hati anak-anak itu kembali ke bapak. Karena Hmm. kalau hati bapak dan anak ini tidak kembali, ini Tuhan datang untuk membinasakan loh. Murka untuk membinasakan bumi loh. Ngeri sekali. Kakak Bos, boleh pesen nggak? Ini yang masih mau nonton banyak sekali, tapi filmnya udah nggak beredar nih. Kemarin setelah sewa Netflix, studio Netflix. lagi, iya, ketika kemarin sewa studio lagi, yang mau ngajak saya nonton lebih banyak lagi. Ayo Elis puter lagi, Elis puter lagi. Itu bukan hak saya loh ya, mesti minta dulu sama XX1 loh ya. Oh minta dulu sama kali-kali satu Pak. Kali-kali satu. Oke. Ya, tapi waktu pertama ini lu mau tanya sama sama abang ya, abang Godfred ini. Waktu pertama diajakin main film ini, terus lihat skripnya, ceritanya yang tentang hati bapak dan anak ini, kesannya pertama gimana sih? Kenapa kok terus kemudian akhirnya oke ini main film ini? Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali Ari Kriting punya rencana untuk buat film, tapi Mm-mm. saya belum tahu cerita seperti apa. Dia hanya pernah sempat tunggu saya, dibilang, kakak saya ingin buat sebuah film, saya minta kakak jadi pemeran utama. Nah, Mm-mm. saya kaget. Dia bilang karena selama ini kakak sudah banyak sekali bermain di film, tapi eh, hanya jadi supporting, jadi kesempatan untuk jadi seorang pemeran utama itu memang jarang. Ini kesempatan kita anak-anak timur, mudah-mudahan kakak, karena kita anggap kakak lah yang paling senior di dunia untuk perfilman anak-anak dari anak timur. Jadi ini saya minta kalau bisa kakak jadi pemeran utamanya. Terus kita ketemuan, dikasih sinopsisnya film ini. Terus saya pertama saya tanya dia, kamu percaya sama saya, gitu kan? Karena ya selama ini kan saya belum pernah dilihat bermain drama. Saya banyak film action dan eh,
peran saya tuh hanya jadi seorang penjahat. Gitu. Dia bilang, oh saya percaya sama kakak, saya yakin kakak bisa. Oke, kalau kau percaya sama saya siap. Tapi ya nanti kita sama-sama dukung saya, support saya ya kita sama-sama jalan. Terus waktu dia apa Ernest Prakasa sebagai produser kan waktu disodorkan ke Ernest ini film pemeran utamanya Ernest ini siapa disebut gue Torindel kakak gue Torindel. Ernest langsung ke Ernest dan bilang emang dia bisa karena saya belum pernah lihat drama belum pernah lihat dia main drama yang saya lihat di selama ini hanya main film action dan karakternya penjahat dulu gitu kan. Dan ini jujur ini cerita berat ini untuk ini kan butuh ini kan bukan hanya sekedar itu tapi rasa apa semua harus benar-benar Ya. dikeluarkan semua. Terus Ari Kriting bilang oh bisa saya yakin bisa. Terus kalau memang kamu bilang bisa oke, jalan. Nah, saat kita persiapan pertama reading Clarence lihat oh oke, jalan akhirnya sudah kita berjalan. Jadi setelah membaca semua skripnya masukin dalam hati memang ini cerita keluarga bapak dan anak saya juga punya anak-anak dan ya saya terhadap anak-anak saya hampir sama seperti dalam film itu hanya anak saya laki semua dan saya memang berharap mudah-mudahan dapat anak perempuan tapi ternyata Tuhan belum kasih waktu mau hampir mendekati proses film Kakak Bos istri memang sempat mengandung tapi pas di usia kandungan beberapa bulan keguguran. Nah, terus ya ternyata saya memang merindu anak perempuan tapi ternyata Tuhan kasihnya di film anak perempuannya di film. Dan saya sama si Glory yang jadi Angel itu saat bertemu pertama pun langsung dia melihat saya seperti seorang bapak, saya melihat dia seperti anak saya. Dan ya berdua bangun chemistry-nya itu udah tiap hari komunikasi, sudah seperti bapak dan anak itu terbawa sampai dalam film. Semua sampai sekarang pun banyak orang bertanya, apakah itu anak kandung, anaknya kakak bos? Saya bilang, iya, Angel itu anaknya kakak bos. Betul, itu anaknya kakak bos. Iya, Angel itu anaknya kakak bos. Kalau Godfrey punya anak laki-laki semua, tapi kalau kakak bos punya anak perempuan. Iya, Bu. Iya, actionnya keren banget. Iya, Sampaikan salam buat si Gloria, si Angel. Iya. Tolong sampaikan, Ya. oh dia bisa ngetop itu dia. Habis film Kakak Bos dia bisa ngetop. Dia mainnya bagus sekali. Puji Tuhan kemarin Perannya bagus sekali. Di Indonesian Movie Actor Awards tahun 2024, Angel memenangkan kategori pendatang baru terbaik melalui film Kakak Bos. Wow. Emang sih. Ya, keren banget. Ya, di Indonesian Movie Actor Awards yang pas 2 minggu yang lalu pas itu di acara di itu dia mendapat penghargaan memenangkan untuk nominasi kategori pendatang baru terbaik. Iya. Ya Kakak Bos pesan sama Ernest suruh buat film-film yang maknanya bagus seperti ini, yang mengandung makna kehidupan yang luar biasa. Jangan buat film yang hantu-hantu, tapi yang seperti Kakak Bos ini maknanya banyak, pelajaran yang diserap itu bagus sekali. Ya. Nilai-nilai hidupnya bagus aja. sekali. Ya. Nilai-nilainya wow banyak. Itu semua kembali ke yang menulis dan yang mendirectnya ya, Ari Kriting. Ernest Prakasa sebagai produser, Ernest Prakasa dia sebagai produser tapi dia tidak mau, dia ikut bermain juga situ. Dia bilang Ari ini saya serahkan sepenuhnya kamu untuk berkarya, tapi kalau misalnya butuh saran apa, itu Ernest siap membantu gitu. Keren. Oh ya berarti salamnya buat Ernest gini, aktingnya bagus banget, mukanya ketika ketakutan, kebingungan dia juga mainnya bagus banget. Terus salam buat Ari Kriting ya. Ari Kriting didorong untuk buat film jauh lebih bagus lagi, yang punya nilai-nilai kehidupan kebenaran yang seperti ini. Bagus. Ya. Oke. Luar biasa. Bung Godfrey, thank you. Tuhan Yesus berkati ya. Sukses buat ini filmnya luar biasa walaupun mungkin di XX1 di kali-kali satunya udah selesai tapi berharapnya siapa tahu nanti
di launch di Ya, Netflix jadi bisa banyak ya, orang diperbaiki semoga, lagi semoga ya. memang Eh, banyak orang yang berharap di Ningrum, Netflix. Ya, Ningrum. ya Kalau Bu. nontonnya di XX1 nggak seru, nggak Oke. bisa ketawa bareng, nggak Oh, kalau seru, nontonnya nggak di Netflix ketawa nggak bareng. seru ya. Kalau di XX1 bisa seru karena ketawanya bareng ya. Ketawa Ya, bareng, nangis bareng. hari ini ya Execuan di Timika mulai buka hari ini dan hari ini ada nobar di sana, nobar di Oke. Timika. Wow. Nah, Oh, di Timika, semoga Papua. ya baru hari ini resmi dibuka Execuan di Oh. sana. Semoga semoga eh, semoga bisa Kakak Bos diputar di sana. Tapi belum tahu, cuma hari ini Oh, mereka ada kita, nobar. Oh. Ya, kita nanti sampaikan adik-adik saya di Timika, Pak. ya Bang, Oh. hari ini nanti ada adik-adik saya nobar. di Timika nanti saya kasih tahu mereka suruh ngeliat ya, nonton. Hari Wow. ini ada nobar Kakak Bos jam 2:30 oleh eh, beberapa ini mereka tadi minta video saya ucapkan untuk selamat hari ini. Oh, keren, 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 keren. Wow, Biar Indonesia keren. Timur juga ikut bangga, anak-anaknya bikin film keren banget. Nggak punya nilai Yes. besar. Thank you, Bung Godfred, buat hari ini. Sama-sama, salam buat Sama-sama semua. ya. Terima Hormat. kasih, Bung Terima Ya, kasih. Fred. Tuhan Tuhan berkati. Yesus Berkati. memberkati. Amin, Tuhan Yap, berkati. dan berkati. Wih, seru ya. Tapi buat Anda yang mungkin belum sempat nonton Kakak Bos, mungkin Good News Family, ditunggu siapa tahu nanti ada di Netflix. Yang penting bisa nonton. Tapi ini nilainya keren banget tadi sama seperti yang Ningru bacain yang Ibu minta dari Maleakhi 4 ayat yang ke-6 ya Bu ya. 6. Ayat yang ke-6. Ya. Hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Itu memang Dan eh, hati anak-anak kembali kepada Bapak. yes, hati anak-anak kembali kepada bapak. Pentingnya karakter seorang bapak itu adalah karena ya itu tadi dari situ anak-anak bisa lihat karakternya bapak di surga. Betul ya, Bu? Iya. Dan ngelihat Ya. perjuangan seorang bapak yang kepingin anaknya bangga punya bapak seperti dia. Dari film itu saya kena satu kata, Ningrum, yang dia bilang begini, buat apa orang sedunia memuji aku? Kalau anakku sendiri nggak pernah bangga punya bapak seperti aku. Wah, itu perkataan itu nuncep itu. Dan perjuangannya bapaknya sampai membuat anaknya, hati anaknya bisa kembali ke dia itu yang seru itu. Perjuangannya yang wow, dahsyat sekali. Keren, keren, keren. Ya, jadi kalau buat Anda pendengar yang belum pernah nonton, kalau nanti ada di Netflix ya, nonton deh sekali aja. Tapi itu keren. Ada nangisnya, ada ketawanya, dan seru. Oke, Iya. masih ada waktu? Masih. Ada pertanyaan? Masih. Kita lanjut ya ke pertanyaan ya. Tadi udah sebentar intermezzonya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Mau tanya, saya pernah mendapatkan dan bisa mengartikan firman Tuhan. Tapi sekarang kok saya ndak bisa ya? Maksudnya mengartikan firman Tuhan itu apa? Memahami, menerjemahkan, atau gimana nih Bu? Mengartikan. Ya, Mm-mm. mengartikan itu ya maksudnya bisa menangkap. Nah, dengan dia bisa mengerti dengan jelas gitu. Dia bisa mengartikannya sehingga dia Mm-mm. bisa, yaitu dia sebetulnya dapat hikmat dan pewahyuan. Tapi kok sekarang Cuman saya nggak ya bisa? mesti bisa, nggak bisa, bisa aja. Karena hubungannya dia dengan Roh Kudus pasti nggak bener. Kalau Hmm. enggak, dia dapat setelah itu dia sombong. Dia Hmm. merasa, ini loh aku bisa. Merasa itu kekuatan Punyanya. dia. Padahal itu sebetulnya karya Roh Kudus. Mm-mm. 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 Nah ini, eh, Bisa terus itu jadi pudar. Karena karunia itu kalau kita gagal fokus, lama-lama menganggap memakai karunia itu untuk kepentingan diri pribadi, itu bisa jadi kabur, bisa jadi pudar. hmm. Pelan-pelan, pelan-pelan pudar. Mm-mm. Jadi yang harus dilakukan adalah bertobat, berbalik. Ya, ya berbalik kepada Tuhan, jangan sombong, sadari bahwa itu semua pemberian Tuhan. Hmm. Terus gunakan dengan benar.
Sadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan, gunakan dengan benar gitu ya, apa yang didapat itu gitu kan. Bukan buat menyombongkan diri, bukan buat ini loh saya gitu ya, tetapi Ya, pakai untuk ya tadi karena karunia itu kan sebetulnya tujuannya satu gitu ya, memuliakan nama Tuhan bukan memuliakan namanya iya, manusia. Cuman kadang-kadang manusianya digunakan. Karena ketika kita mendapat pengertian itu bisa mengartikan harusnya nomor satu yang mengaplikasikan kan diri kita. Hmm, Tuhan pasti nyuruh kita sendiri yang melakukan dulu. Nah, hmm, dari kita melakukan, hidup kita jadi teladan, jadi contoh buat yang lain. hmm, Jadi bukan untuk mengajar orang lain, kita sendiri nggak melakukan, ya nggak bisa. Jadi hikmat yang diberikan kepada Tuhan, pewahyuan yang diberikan buat kita, mencelikan mata batin kita, ya kita dulu yang harus menjalani. Setelah hmm, kita dulu yang menjalani, kita bisa. Kita bisa jadi teladan buat orang lain, bisa ngajar orang lain. ya. Ya, bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk hanya sekedar mengajar ke orang, tapi kalau kitanya sendiri nggak ikut praktek ya nggak bisa. Hmm, ya. Jadi sebetulnya karunia itu awalnya dalam artian tadi gitu ya, kita paham tentang firman Tuhan mulainya dari diri kita sendiri, bukan buat nuding orang lain gitu ya. Kita nunjuk orang lain sebetulnya 4 jari itu lagi nunjuk ke diri kita. Balik lagi ke kita. Nah, harusnya itu yang pertama adalah kita pakai buat diri kita dulu, baru nanti setelah itu buat orang lain. Gitu, koreksi dan koreksi sebetulnya ya. Balik lagi Bapak atau Ibu ini yang mengirimkan pertanyaan. Datang sama Tuhan, bertobat, terus kemudian minta lagi hikmat dan wahyu daripada Tuhan untuk pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oh, oke. Ya, ternyata ini ada WhatsApp nggak terbaca tadi waktu ada kakak bos. Pagi Bu Elis, mau tanya dong hal lain. Apa yang Pagi. menggerakkan Ibu ngajak kami nobar kakak bos? Saya tuh salah satu yang ikut nonton loh. Tadi ya, Nah, jawab Maliaki 4 itu ya Bu ya? ya. Alasannya yang pertama adalah Maleakhi 4 ayat 6. Hmm. Orang menganggap saya ini kengangguran. Bahkan anak saya bilang begini, Mami, Mami ini kengangguran. Mami kengangguran. Padahal setiap kali nonton itu saya ngajak orang nonton itu kita nih yang keluar duit bayar ya. Misalnya yang teman-teman subsidi silang yang bisa bayar itu pun kami mesti nombok. Kita masih nombok. Apalagi yang nggak pada bayar. Ya Hmm. itu sudah 100% pengorbanan. Karena daripada dijelaskan nggak mudeng-mudeng, ini ada contoh film yang jelas. Hmm. Lucu sambil tertawa, tapi masuk. Hmm. Pelajarannya masuk nuncep itu. Hmm. Ya lebih baik diajak aja udah nonton. Yang nomor satu yang saya bawa, saya ajak nonton pertama kali pasti hamba-hamba Tuhan. Hmm. Guru-guru. Hmm. Ya, kenapa? Supaya ngerti, nangkep dulu. Nah, baru aktivis-aktivis yang harus nonton. Hmm. Ini bukan film duniawi kok, tapi Ya. ini film nilainya sangat bagus sekali. Kalau nilainya nggak bagus, ngapain kita keluar duit ngajain orang nonton nih, nggak Ya, usah. betul. Tapi Ningrum kan juga ikut nonton bareng waktu itu ya. Itu nggak sekalipun sebetulnya ayat firman itu disebutkan. Tapi ketika tadi Enggak. baca Maleaki itu tuh film itu benar-benar menjelaskan tentang ayat itu. Clear gitu loh. Jadi pulang dari nonton itu kita benar-benar ayat ini nih keluar dengan detail gitu ya Bu ya. Dengan jelas Iya. sejelas-jelasnya bahwa ini loh hati bapak ke anak, hati anak ke bapak gitu. Dan itu film ini sih, film ini banget gitu. Jadi
Ya tadi betul Bu, daripada ngejelasin ayat ini bolak-balik dijelasin gitu ya, tapi ini dengan contoh nyata nonton, tapi kamu akan tahu tentang ayat ini gitu. Cerita tentang ayat ini. Ini tapi keren sih. Jadi tadi ya kalau ada yang nanya, Ningrum judulnya apa? Oke, judulnya Kakak Bos. Ibu kalau ini tadi sih Bung Godfrey mungkin nanti akan ada di Netflix, tapi coba ditunggu aja kalau ada tentang ini Kakak Bos. Ada sedikit bukan kekerasan gitu ya. Ya sedikit lah ya, tapi masih oke. Tapi buat bapak-bapak kalau bisa nonton-nonton. Sebetulnya menurut saya itu bukan kekerasan. Apa ya? Menceritakan pekerjaan lama. Mm-mm. Pekerjaan lamanya dia adalah seorang preman. Ya. Tapi juga setelah dia bertobat, dia kembali ke jalan yang benar. Dia buka kantor security. Ya. Tapi anaknya tetap malu punya bapak seperti dia. Karena dianggap preman. Ya, itu Hmm. aja. Jadi tapi perjuangan dia beralih untuk sampai anaknya bangga itu prosesnya di situ yang luar biasa. Ya. Yang kita angkat jempol. Tuh. Mau sampai seperti itu biar cuman buat apa? Cuman buat biar anaknya bangga gitu ya. Kalau ada yang tanya, Mbak Nik ini diputar di bioskop. Kemarin iya Bu, tapi udah selesai di XX1. Kemarin Sudah, itu sudah selesai, tapi sudah karena filmnya selesai. bagus sekali, saya ngajak teman-teman saya ngubungin kali-kali satu itu loh, XX1. Ngubungin untuk sewa sendiri. Sewa sendiri, tapi kalau sewa sendiri itu jatuhnya jauh lebih mahal dibandingin kalau kayak nonton premier ya, premier Premier. yang premier ya harganya mahal Ya. itu. Tapi waktu main ya harganya cuma 35.000. Ya. Jadi ini Tapi kalau ketika kita sudah sewa satu gedung jatuhnya lebih mahal. Ini sudah selesai Bu, makanya nanti kalau misalnya ada di kan kadang kalau film yang udah selesai di kali-kali satu atau XX1 itu ini kosakata kali-kali satu ya dari Kakak Bos itu sih sebetulnya. XX1 atau kali-kali satu itu biasanya kan kalau film yang udah selesai dari situ nanti next gitu akan diputar di Netflix itu ya di yang aplikasi berbayar itu. Nah, kalau bisa silakan nonton di situ. Tapi kalau kemarin sih sudah selesai di akhir bulan September kalau nggak salah ya. Betul ya Bu ya? September atau Oktober ya kemarin? Kayaknya udah Oh, beberapa kemarin September udah selesai. ya September sudah selesai gitu. Itu tadi yang diceritain oleh Bung Godfrey yang ada di Timika, Papua, itu baru mulai dari hari ini. Lagi ada nobarnya. Oke, udah ini nggak ada yang WhatsApp lagi. Terakhir deh Bu, biasa Bu, kita mau akhiri karena udah 1 jam. Pesan buat pendengar, buat Good News Family. Saudara, teman-teman Good News Family, kita mulai belajar ya supaya kita bagaimana Tuhan bisa membuka dan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Karena saya sangat menghimbau bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu bisa mendapatkan hikmat dan pewahyuan. Sehingga kita itu bisa punya karunia juga untuk membedakan roh. Ini ajaran sesat, ini ajaran palsu, atau ini pengajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Kita sangat membutuhkan hikmat dan pewahyuan. Dan ingat sekali lagi, hikmat itu hanya didapatkan ketika kita ini dekat sama Tuhan, jadi orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita yang takut akan Tuhan. Ya, sehingga kita nggak menafsirkan menurut pengertian kita sendiri, sehingga kita ini nanti tidak ngajar orang jadi sesat. Ada banyak yang mereka menganggap itu hikmat Tuhan, dan apa yang dikerjakannya itu sebetulnya bukan apa yang Tuhan mau, tapi kembali ke klenik. Dan itu menyedihkan sekali karena pengikutnya justru tambah banyak. Padahal yang diajarkan jelas-jelas itu klenik, bukan kebenaran firman. Jadi
Mulai sekarang berdoa sebelum baca Alkitab, ikuti Efesus 1 ayat 17-18 ya. Supaya Tuhan mencelikan mata batin kita. Untuk kita boleh mengenal dan memperoleh pengenalan dan takut akan Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Ibu terima kasih. Sama-sama Ningrum. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan sampai jumpa.